Sahabatku, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali. Yang beberapa waktu channel Pendidikan Tanpa Batas sempat terhenti sejenak karena aneka aktivitas yang harus dilakukan. Karenanya saya meyakini sahabat-sahabat, para subscriber, para penonton setia channel Pendidikan Tanpa Batas tentu merindukan tentang kehadiran kami kembali. Dan di saat ini channel Pendidikan Tanpa Batas kembali berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang asal-usul Nabi Khidir alaihissalam. Sahabatku, kalau kita berbicara tentang Nabi Khidir alaihissalam, tentu kita masih teringat dan terngiang ketika mempelajari nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ketika kita di bangku sekolah atau di bangku madrasah. Namun di 25 Nabi dan Rasul itu kita tidak menjumpai nama Nabi Khidir alaihissalam. Namun demikian, tahukah Anda, masih ingatkah Anda bahwa jumlah Nabi itu sangat banyak? Namun jumlah Nabi dan Rasul hanya 25. Dan kita tentu masih ingat bahwa Nabi itu orang pilihan Allah yang mendapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, orang pilihan Allah ketika mendapat wahyu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, Nabi Khidir ini termasuk Nabi, sehingga ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi Khidir sangat populer bagi kalangan sufi, bagi kalangan tasawuf, bagi kalangan orang yang mendalami agama di bidang tasawuf, di bidang hikmah. Sehingga di pertemuan ini akan saya kutip, saya abadikan dan saya bagikan informasi tentang asal-usul Nabi Khidir alaihissalam. Sahabatku, kalau kita membuka Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65 sampai ayat 85, di sana kita akan menjumpai ada secuplik tentang riwayat atau sejarah Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada 'abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Yang artinya kurang lebih, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Sahabatku, meski ayat ini secara tekstual tidak menyebut tentang Nabi Khidir alaihissalam secara jelas tentunya, namun para mufassir telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan hamba Allah di antara hamba-hamba kami tidak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dan dalam konteks ini para mufassir sepakat dan tidak ada satupun yang berselisih pendapat. Di sini titik awal kita memahami dan mengenal tentang siapa Nabi Khidir alaihissalam. Selain daripada itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
yang artinya kurang lebih seperti ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia dinamai Khidir karena ia pernah duduk di atas rerumputan yang kering, lalu seketika ia bergerak tumbuh menjadi hijau. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku, dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW menyebut bahwa ada sosok hamba Allah yang sangat soleh, yang ketika duduk di rerumputan maka seketika itu rerumputan menjadi hijau. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id tentang Dajjal, bahwa Dajjal datang di pinggir kota, maka saat itu keluar seorang pemuda. Dia adalah sebaik-baik manusia. Lalu pemuda itu berkata kepada Dajjal, aku bersaksi bahwa engkaulah Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Oleh karenanya Dajjal berkata, apakah kamu percaya padaku bahwa aku adalah Tuhan? Sekiranya aku bunuh lelaki ini dan aku hidupkan kembali. Lalu Sa'id berkata, sewaktu mau dibunuh oleh Dajjal, anak itu tidak mati alias kebal. Maka dialah yang bernama Khidir. Sahabatku, Khidir dalam kitab sejarah Nabi sesungguhnya bukan nama asli, dan ternyata Khidir ini mempunyai banyak nama. Oleh karenanya kita wajib tahu ketika ada seseorang yang membicarakan tentang siapa Nabi Khidir itu. Nabi Khidir itu bernama Balia bin Malkan. Nabi Khidir juga bernama Talia bin Malik. Nabi Khidir juga bernama Yasa. Nabi Khidir juga bernama Amir. Nabi Khidir juga bernama Al-Mu'ammar. Nabi Khidir juga bernama Urmiyah. Dan Nabi Khidir juga bernama Khodrun. Dari sekian nama yang telah saya sampaikan, Imam Nawawi merasa cenderung memilih Balia bin Malkan untuk nama yang sebenarnya bagi Khidir. Dan nama inilah yang telah disepakati jumhur ulama. Dalam situs ensiklopedia Britania dikatakan bahwa Khidir memiliki sebuah nama yang paling terkenal adalah Balia bin Malkan. Lalu barangkali muncul dalam benak kita sebuah pertanyaan, mengapa ia diberi gelar Khidir? Berikut akan saya sampaikan sekilas tentang mengapa Balia bin Malkan dijuluki Khidir. Yang pertama, bila dia sholat di suatu tempat, maka warna di sekitarnya menjadi kehijauan, sebagaimana yang diceritakan dari Ibnu Asakir dan sahabat-sahabatnya.
Bila Nabi Khidir duduk di suatu tempat, maka cahaya di sekitar itu berubah menjadi kehijauan, sebagaimana yang dikatakan Ikrimah. Lalu bila Nabi Khidir duduk di atas tumpukan jerami yang telah kering, maka jerami tersebut akan menjadi hijau kembali, sebagaimana diceritakan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu jika beliau Nabi Khidir memakai baju jubah dan bersorban putih, sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi Khidir lebih suka memakai baju jubah dan bersorban putih. Dan jelasnya bahwa Balia bin Malkan digelarkan atau diberikan nama kepada Nabi Khidir sebagaimana disepakati oleh para jumhur ulama, lantaran Nabi Khidir sangat akrab dengan warna kehijauan. Sebagaimana Khidir sendiri secara harfiah berarti seorang yang hijau. Jadi Khidir itu memiliki makna seorang yang hijau. Dimanapun beliau pernah duduk atau menginjak kakinya, maka setiap tempat yang pernah diinjak oleh kaki Nabi Khidir selalu tumbuh rumput hijau dan tanahnya menjadi subur. Sahabatku, jika kita berbicara tentang Nabi Khidir alaihissalam, bukan saja namanya yang unik, tetapi nasabnya juga unik. Sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata bahwa beliau Nabi Khidir adalah anak laki-laki dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu dari tulang sulbinya. Abu Hamid As-Sajistani berkata bahwa Khidir itu anak lelaki dari Qabil putra Adam alaihi salam. Mujahid radhiyallahu an berkata bahwa Khidir adalah anaknya Abir bin Shalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Bapaknya adalah seorang raja. Ibnu Munabbih berkata bahwa beliau Khidir adalah Balia bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ibnu Jarir At-Tohari berkata, dikatakan bahwa Khidir adalah anak sebagian orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan hijrah bersamanya dari tanah Babil. Dikatakan bahwa beliau Khidir adalah Khudrun bin Umayyil dari keturunan Is bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya dikatakan pula bahwa beliau Nabi Khidir berasal dari suku atau kabilah Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Dan bahkan ada yang mengatakan pula kalau beliau Khidir adalah anak Fir'aun, yaitu Raja Mesir yang telah membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Yang jelas, siapapun itu, bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang Nabiullah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
seorang nabi yang memiliki aneka kelebihan, dan bahkan Nabi Khidir alaihissalam adalah guru daripada Nabi Musa alaihissalam. Sahabatku, mari kita ulas sekilas tentang kehidupan Nabi Khidir alaihissalam. Banyak kita jumpai kisah yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Khidir alaihissalam. Di antaranya seperti diceritakan di dalam sebuah riwayat bahwa ayah Nabi Khidir adalah bernama Balkan. Balkan adalah salah seorang raja Persia. Sementara ibu yang melahirkan Nabi Khidir alaihissalam mempunyai nama Atho binti Faris. Terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah perempuan yang bernama Rumania, yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dan ibu Iskandar Zulkarnain. Perihal ibu dari Nabi Khidir alaihissalam, dijelaskan bahwa beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kesenangan yang tidak lazim menurut ukuran kaum Hawa pada umumnya. Beliau digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Bahkan ketika sedang hamil tua pun ia masih sering melakukan pengembaraan. Entah apa yang menjadi motivasi atau ketertarikan dari wanita yang akhirnya adalah diketahui sebagai ibu dari Nabi Khidir. Dan wanita itu memiliki kesenangannya dalam pengembaraan menjelajahi luasnya kehidupan tersebut. Beliau sendiri yang mengetahuinya. Pada saatnya tiba, Khidir akan dilahirkan. Maka beliau masih berada di tengah-tengah pengembaraannya. Konon Khidir pun harus dilahirkan dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit, jauh dari kehidupan manusia dan jauh dari sana keluarga yang dapat membimbing dan membantu kelahirannya. Dari kisah ini cukup menjelaskan betapa Ibu Khidir alaihissalam adalah sosok perempuan yang tentunya luar biasa, dengan segala kekuatan dan ketabahan yang ada pada dirinya. Sebagaimana lazimnya seorang perempuan, bahwa kelahiran Khidir alaihissalam pun memberikan nilai kebahagiaan yang tak terkira bagi sang ibu. Hal ini mendorong rasa syukur dari sang ibu akan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, seraya menjunjung harapan agar anak selamat, agar anak memiliki sifat yang baik, bisa berbakti dan bisa berguna untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi suasana kebahagiaan itu ternyata berlangsung hanya sesaat. Hingga suasana mencekam terjadi. Tanpa diduga, para begundal, para penjahat, para penyamun yang tidak berkeprimanusiaan itu datang memasuki gua tersebut. Maka petaka pun terjadi, dan Khidir pun harus berpisah dengan ibunya. Konon seketika itu juga jejak Khidir menghilang dan lenyap. Sebagian keterangan menjelaskan bahwa kemungkinan ibu Khidir terbunuh
oleh kalangan penyamun itu. Sahabatku, kabar baik segera datang. Ternyata sang bayi masih hidup karena diselamatkan dan dipelihara oleh seorang pengembara. Seorang pengembara itu diketahui bahwa ternyata seorang pengembala kambing. Di sejarah banyak yang menyimpulkan bahwa pada saat masih bayi, Nabi Khidir karena terpisah dari ibu kandungnya, maka Khidir disusui oleh kambing. Selang beberapa lama dan waktu terus berjalan, hari terus berganti dan kehidupan pun terus berputar melewati masa-masa kecil Khidir. Sampai pada akhirnya bayi Khidir tumbuh dalam asuhan si pengembala kambing hingga menjadi seorang yang dewasa dan perkasa. Pada saat memasuki usia menginjak dewasa, Khidir pun akhirnya memutuskan untuk menemui ayah kandungnya sendiri, yaitu Balkan. Telah tercapai keinginannya untuk bertemu dengan orang tuanya itu untuk beberapa waktu. Khidir tinggal bersama ayahnya tersebut, dan selama tinggal bersama ayahnya, sang Khidir banyak pelajaran dan pengalaman yang ia dapatkan. Dan mungkin semua itu terjadi cerita dan menjadi catatan pengalaman pribadi bagi Khidir. Setelah Khidir cukup dewasa, akhirnya Balkan meminta Khidir untuk segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fannah. Mungkin hal itu tidak membuat Khidir senang, sehingga ia tidak bersedia untuk menikahi perempuan pilihan ayahnya itu. Hingga akhirnya Khidir pun mengambil keputusan dan diam-diam meninggalkan ayahnya dari istana. Mengetahui ayah anaknya pergi, Balkan memerintahkan orang-orang untuk mencari Khidir. Balkan juga memerintahkan agar semua daerah kekuasaannya itu dijelajahi untuk menemukan Khidir dan membawanya pulang. Namun usaha pencarian itu berakhir sia-sia, sebab Fannah akhirnya memutuskan untuk menikah dengan orang lain, yaitu Hizkil. Siapa sebenarnya Fannah? Jika Anda pernah membaca sebuah kisah sejarah Nabi Musa alaihissalam, kita ketahui bahwa Fannah adalah tukang sisirnya putri Firaun. Tukang sisirnya putri Firaun, atau yang lebih populer kita mengenal dengan panggilan Siti Mashittah. Dari hasil perkawinannya dengan Hizkil tersebut, mereka akhirnya dikaruniai 3 anak. Sahabatku, itulah sekilas informasi tentang asal usul Nabi Khidir. Pantengin terus channel kami. Kami akan terus berbagi informasi tentang sejarah, tentang pendidikan tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.